Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1011, namun setelah beberapa kalimat obrolan ringan, Rong Kun sebenarnya menjadi agak mengelak saat berbicara. Ye Yuan tahu bahwa dia pasti memiliki beberapa kata yang terlalu sulit untuk diucapkan. Oleh karena itu, dia berkata, apapun kata-kata kepala tetua, jujur saja. Rong Kun tampak sedikit malu saat dia berkata, haha, adik Ye, Genesis kali ini menjadi sangat besar, banyak hal juga tidak bisa disembunyikan lagi. Tidak apa-apa kamu memiliki garis keturunan ras naga, hanya saja token naga suci ini. Saat Ye Yuan mendengar, dia mengerti, dan membuka mulutnya untuk bertanya, seseorang datang dari klan naga. Rong Kun menganggukkan kepalanya dan berkata, Penatua Kepala Azure Dragon Clan, Long Zaitian, secara pribadi membawa orang dan datang. Tapi Patriark Rong Xiao menahan mereka terlebih dahulu dengan alasan adik Ye belum sembuh dari cedera. Hanya saja token naga suci ini sangat penting. Sepertinya mereka tidak mau meninggalkan masalah itu. Artefak ilahi tertinggi klan naga, token naga suci, hilang selama lebih dari 100.000 tahun. Sekarang setelah muncul kembali di alam ilahi, tidak mungkin klan naga tidak memiliki minat terhadapnya. Harta karun yang tertinggal di luar adalah lelucon bagi klan naga sejak awal. Sekarang mereka tahu bahwa token naga suci ada di tangan Ye Yuan, mereka akan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali bagaimanapun caranya. Saat ini, ada pemblokiran klan Harimau Putih, klan naga mungkin masih mengatakan beberapa kata yang bagus, pada akhirnya jika Ye Yuan tidak mau menyerahkannya, mereka pasti akan menggunakan jalan kekerasan untuk merebutnya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sepertinya perjalanan ke klan naga ini adalah suatu keharusan, lupakan saja, lakukan perjalanan kalau begitu, ini juga saatnya senior Long Teng dan dendam klan naga diselesaikan. Meskipun Long Teng belum pernah berbicara dengannya tentang sejarahnya sebelumnya, Ye Yuan juga kurang lebih bisa menebak sedikit. Meski selama 50.000 tahun telah berlalu, beberapa simpul hati, Long Teng sepertinya masih belum bisa diurai. Mendengar bahwa Ye Yuan setuju untuk pergi ke klan naga, Rong Kun juga menghela nafas lega. Klan Macan Putih saat ini sudah dalam situasi genting. Jika Ye Yuan tidak mau pergi ke klan naga, klan Harimau Putih pasti juga tidak bisa melihat dengan tangan terlipat. Saat itu, mereka akan jatuh ke dalam dilema. Adik Ye, yakinlah, pergi ke klan naga kali ini, lelaki tua ini akan bepergian bersamamu. Jika ada di antara mereka yang berani menyentuhmu, mereka harus melangkahi zombie orang tua ini. Rong Kun menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus menyusahkan kepala tetua. Ye Yuan tahu bahwa Rong Kun yang menemaninya dalam perjalanan kemungkinan besar sudah lama dibicarakan oleh klan Macan Putih. Karena itu, dia juga tidak menolaknya. Saat ini, Ye Yuan adalah penolong seluruh klan Macan Putih. Mereka tidak dapat bertarung sampai akhir dengan klan naga, dan hanya bisa melakukannya sampai sejauh ini. Setelah mengobrol dengan cahaya putih sebentar, Ye Yuan memulai pengasingan tertutup untuk memulihkan diri. Dia memang menghabiskan terlalu banyak waktu ini. Jika dia tidak memiliki fondasi yang kuat, dia bahkan mungkin akan langsung mati. Pertama-tama dia menahan gempuran, telapak tangan surga naga melingkar untuk dapat keluar dari domain hukum Ji Changlan, dan dia terluka parah. Selanjutnya, dia memiliki menuangkan 25% dari esensi darahnya untuk diekstraksi oleh token naga suci. Itu hampir mengurasnya menjadi dendeng manusia. Tingkat cedera ini sebenarnya terlalu parah bagi banyak seniman bela diri. Bahkan jika luka mereka sembuh, dao marsial mereka pada dasarnya akan terbuang sia-sia. Tapi cedera ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan. Sebuah faksi super seperti klan Macan Putih, cadangan obat roh mereka sangat melimpah. Dia hanya perlu memulihkan luka-lukanya dan memurnikan beberapa pil obat yang bisa memulihkan esensi darahnya. Memang agak gawat, tapi masih belum sampai merenggut nyawanya. Setelah istirahat yang cukup, Ye Yuan akhirnya memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dan dalam periode waktu ini, Ye Yuan juga menerobos beberapa alam kultivasi berturut-turut, langsung mencapai puncak alam tanpa fase. Ini sepenuhnya sekuel dari dia yang dengan paksa merangsang tulang naga purba. Ditambah waktu 1 bulan ini, dia memakan obat roh yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ranah kultivasinya tidak dapat dihentikan lagi, melompat 3 tingkat. Mendapatkan jawaban Rong Kun, Long Zaitian dari klan naga akhirnya tidak mengganggu Ye Yuan, dan benar-benar mengekang ketidaksabarannya dan menunggunya selama sebulan. Agaknya, ini juga mempertimbangkan wajah klan Harimau Putih.
Sebulan kemudian, Ye Yuan meninggalkan pengasingan tetapi melihat seorang teman lama. Patriark klan naga hitam, Aolin. Kedudukan klan naga hitam di antara klan naga Azure identik dengan status klan api merah di klan harimau putih, menjadi salah satu cabang paling kuat. Aolin telah meminta pil obat dari Ye Yuan sebelumnya. Dengan timbal balik ini, kedua orang itu menjadi teman yang sangat dekat. Pemahaman Ye Yuan tentang klan naga juga sebagian besar melalui Aolin. Ketika Aolin melihat Ye Yuan, dia berkata dengan emosional, "Oh, adik, saat aku mendengar tentang kematianmu, aku tidak memiliki nafsu makan dan minum selama beberapa bulan, dan juga tidak berminat untuk berkultivasi. Mendengar beritamu kali ini, kakak berulang kali memohon kepada Patriark untuk melakukan perjalanan dengan kepala tetua." Ye Yuan menangkupkan tinjunya di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Setidaknya kamu, orang tua ini, punya hati nurani, tapi datang kali ini, itu bukan dengan niat baik." Ekspresi Aolin berubah sedikit kaku dan agak malu. Kedatangannya kali ini adalah untuk mengundang Ye Yuan kembali. Mengatakannya dengan cara kasar berarti menculik kembali Ye Yuan. Statusnya menjadi sangat canggung. "Adik laki-laki, aku," kata Aolin dengan malu. Ye Yuan terkikik dan berkata, "Kamu orang tua, masih orang jujur yang sama, hanya bercanda, kamu bahkan menganggapnya serius." Aolin orang ini adalah orang yang sangat tidak fleksibel, tapi juga setia pada teman, sangat cocok dengan temperamen Ye Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak suka memainkan trik-trik kecil itu. Karena itu, dia suka berteman dengan orang-orang yang lugas. Aolin ini adalah salah satunya. Ye Yuan membantu Aolin dengan bantuan besar saat itu. Aolin ini tentu saja berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Hanya saja sekarang, semuanya masih sama, tetapi orang-orangnya tidak lagi sama. Ketika Aolin melihat penampilan Ye Yuan, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam saat dia berkata, "Bertahun-tahun tidak bertemu, tidak disangka bahwa adik muda, kamu, benar-benar terlihat seperti ini." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Apa yang buruk tentang ini? Bagi saya, itu mungkin bukan hal yang buruk, kepala tetua, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di klan Macan Putih. Aku akan bepergian bersama kalian semua ke klan naga besok. Apa itu tidak apa-apa?" Long Zaitian sudah menunggu selama sebulan. Tentu saja dia juga tidak peduli tentang hari ini, dan jelas tidak ada alasan untuk tidak mengizinkannya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, "Tuan King Yun Zi, token naga suci ini, dapatkah Anda meminjamkannya kepada orang tua ini untuk dilihat?" Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah." Selesai berbicara, Ye Yuan langsung mengeluarkan token naga suci yang seperti tongkat api. Tekanan naga yang dipancarkan dari token naga suci membuat Long Zaitian dan rekannya, semua merasakan gelombang teror. Ye Yuan juga tidak takut Long Zaitian mencurinya dan langsung melemparkannya padanya. Token naga suci sudah mengakui dia sebagai tuannya, kecuali Long Zaitian membunuhnya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki token naga suci, dia juga tidak dapat menggunakannya. Dan Rong Kun juga hadir. Tempat ini juga merupakan wilayah klan Harimau Putih. Bahkan jika Long Zaitian diberi tambahan 2 tangan, dia juga tidak bisa membunuhnya. Long Zaitian dengan ringan membelai token naga suci, seperti dia sedang membelai kekasihnya sendiri, tidak dapat mengambilnya. Sudah lebih dari 100.000 tahun, token naga suci hilang kali ini. Akhirnya kembali ke klan naga, kata Long Zaitian dengan perubahan emosi. Arti kata-katanya seperti Ye Yuan sudah setuju untuk mengembalikan token naga suci. Tapi bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, tidak ada yang akan menyerahkan artefak dewa begitu saja kepada orang lain kan? Bahkan Ye Yuan juga tidak bisa melakukannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kepala tetua sebaiknya berhenti bermimpi. Token naga suci, aku tidak akan kembali ke klan naga. Saat ini, aku adalah master token naga suci." Selesai berbicara, Ye Yuan diam-diam melafalkan mantra. Token naga suci sebenarnya langsung terlepas dari telapak tangan Long Zaitian dan kembali ke tangan Ye Yuan. Wajah Long Zaitian menjadi hitam. Suasana yang awalnya bersahabat langsung hancur total. "Ji King Yun, aku memanggilmu King Yun Zi, bukan berarti kamu bisa memperlakukan klan nagaku dengan sesukamu, mengabaikan bahwa kamu saat ini sendirian di dunia. Bahkan ketika kamu masih menjadi tuan muda balai pengobatan raja saat itu, klan naga saya juga harus mengambil token naga suci ini. Token naga suci ini, kamu harus menyerahkannya. Terlepas apakah kamu mau atau tidak," Long Zaitian berkata dengan suara serius. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikit pun. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum tipis, "Jika saya tidak salah ingat, mengenai token naga suci ini,
klan naga tampaknya memiliki aturan kan? Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, baru sekarang dia mengingat aturan itu. Orang yang bisa membuat token naga suci mengakui sebagai tuannya adalah pemimpin klan naga. Baru saja, Ye Yuan memanggil kembali token naga suci dengan mudah. Jelas, token naga suci telah mengakuinya sebagai master. Bisa dikatakan bahwa Ye Yuan saat ini adalah penguasa klan naga. Ini, omong kosong apa? Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi penguasa klan naga? Tapi masalahnya adalah, mengapa token naga suci mengakui manusia sebagai tuannya, di mana hasil ini tidak menempatkan klan naga sejati ini? Tidak tahu mengapa, Long Zaitian benar-benar marah. Melihat reaksi Long Zaitian, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sepertinya kepala tetua tahu tentang peraturan ini, bukankah akan lebih mudah untuk diselesaikan? Mengesampingkan hal-hal lain untuk saat ini, hanya dengan sikapmu tadi, bukankah seharusnya kamu meminta maaf padaku dulu? Atau apakah kepala tetua berencana untuk tidak menghormati leluhurmu? Senyum tipis tergantung di wajah Ye Yuan, diam-diam menunggu permintaan maaf kepala tetua. Aolin serius tidak bisa melihat lagi. Melihat Long Zaitian dalam keadaan tercekat, dia hanya bisa berkata kepada Ye Yuan, adik laki-laki, ini, kepala tetua juga cemas untuk sesaat dan tidak memiliki niat untuk menyinggung. Dengan mempertimbangkan wajah kakakmu ini, bisakah kamu memaafkannya? Ekspresi Long Zaitian sangat jelek. Ye Yuan memegang token naga suci di tangannya setara dengan memegang regalia kerajaan. Bahkan jika dia pergi ke klan naga, dia juga bisa melakukan sesuka hatinya. Kecuali jika mereka benar-benar tidak menghormati leluhur mereka dan merebut token naga suci di tangan Ye Yuan. Tapi bagaimana bisa, mereka memperlakukan garis keturunan sebagai yang paling penting dalam klan keluarga naga. Mereka tentu juga paling menghormati leluhur mereka, membuat mereka menentang ajaran leluhur ini bahkan lebih sulit daripada mengukir daging. Long Zaitian tiba-tiba merasa bahwa token naga suci ini seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan, tidak bisa naik atau turun, tercekik sampai ekstrim. Wajah Aolin, Ye Yuan secara alami harus memberi. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan memberikan kakak wajah hari ini. Tapi, jangan terulang lagi. Aku master token naga suci. Bahkan jika kalian tidak senang denganku, setidaknya kalian harus menjaga rasa hormat di permukaan. Selama Anda tidak membiarkan saya melihatnya, bagaimanapun kalian semua berbicara tentangku secara pribadi, itu urusan kalian. Ye Yuan tahu bahwa pergi ke klan naga kali ini, dia pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tujuan akhir tentu saja untuk kepemilikan token naga suci. Selanjutnya, kekuatannya saat ini memang sedikit lemah, bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah Ji Qingyun, juga tidak mungkin untuk benar-benar menganggapnya penting. Oleh karena itu, tujuan Ye Yuan sangat sederhana, jika ada ketidakcocokan, hisaplah. Kalau tidak, itu tidak menghormati leluhur. Kejahatan ini bukanlah yang bisa dilakukan oleh anggota ras naga pada umumnya. Setelah pertemuan yang tidak terlalu menyenangkan, Ye Yuan pergi menemui Rong Xiao lagi. Tujuannya untuk bertemu Rong Xiao sangat sederhana, dia ingin membawa pergi beberapa orang dari penjara bawah tanah. Awalnya, dia berencana langsung membawa orang-orang ini pergi, tapi sekarang klan Macan Putih berhutang banyak padanya, permintaan kecil ini juga tidak dianggap berlebihan. Selanjutnya, Ye Yuan juga tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, tetapi memperbudak mereka selama beberapa ribu tahun. Itu juga dianggap sebagai penebusan masalah yang mereka lakukan sebelumnya juga. Ketika sosok Ye Yuan muncul di penjara Harimau Putih sekali lagi, itu menimbulkan kehebohan lagi. Aku hanya membawa 3 orang keluar. Persyaratanku tidak tinggi, jadilah pelayanku selama 1000 tahun, dan aku akan membebaskan kalian. Kalimat Ye Yuan langsung menimbulkan kegemparan, dia menawar dengan Rong Xiao dan akhirnya mendapatkan 3 kuota. Orang-orang ini semua penjahat White Tiger Clan. Rong Xiao memberi Ye Yuan 3 kuota sudah memberikan wajah yang besar kepada Ye Yuan. Selain itu, Rong Xiao tahu bahwa orang-orang yang dibawa Ye Yuan pasti semua orang dengan kekuatan yang sangat hebat. Bahkan jika itu hanya 1000 tahun, jika pihak lain membalas dendam pada klan Macan Putih di masa depan, klan Macan Putih kemungkinan besar akan menderita banyak korban. Keputusan ini, Rong Xiao benar-benar mengambil risiko yang luar biasa. Di penjara bawah tanah, semua orang tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyadari janjinya saat itu, dan akan membawa orang keluar. Terutama orang-orang yang mengejek Ye Yuan terakhir kali, masing-masing dari mereka gelisah, takut Ye Yuan langsung menolak mereka. Mereka sudah terjebak di penjara bawah tanah entah sudah berapa tahun, lebih dari setengah kekuatan mereka sudah hilang.
terus menyia-nyiakan seperti ini, itu juga sama seperti menunggu kematian. Tempat terkutuk ini, mereka tidak ingin tinggal sedetik pun lagi. Aoqian tentu saja yang pertama mendaftar. Dia segera berteriak keras, "Adik, aku bersedia menjadi pelayanmu selama 1000, tidak, 2000 tahun, selama Anda membawa saya keluar. Lihatlah, tetua Teng dan saya berasal dari garis keturunan yang sama. Anda harus mempertimbangkan saya terlebih dahulu, tidak peduli apa, bukan begitu?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Kamu dihitung sebagai satu, masukkan kontrak jiwa terlebih dahulu, klan Harimau Putih secara alami akan membiarkanmu keluar." Saat Aoqian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan buru-buru menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan. Transaksi ini juga dianggap selesai. Gerbang penjara bawah tanah terbuka dengan suara keras. Sosok gelap melompat keluar. Itu sebenarnya adalah naga biru. "Hahaha, aku, Aoqian, terjebak selama 20.000 tahun. Saya akhirnya keluar." Aoqian tertawa liar. Setelah beberapa saat menari tak terkendali di udara, Aoqian akhirnya berubah menjadi bentuk manusia dan datang ke hadapan Ye Yuan untuk memberi hormat sambil berkata, "Aoqian telah melihat Yang Mulia." Melihat Aoqian benar-benar keluar, yang lainnya juga tidak bisa menahan diri. "Yang Mulia, saya bersedia menjadi pelayan Anda." "Yang Mulia, saya juga bersedia." Para penjahat ini semua tertarik untuk dibebaskan dan terburu-buru untuk menjadi yang pertama, takut ditinggalkan oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan secara alami tidak akan memilih orang-orang dengan kekuatan rendah. Dia bertanya pada Aoqian, "Selain kamu, siapa lagi yang terkuat di tempat ini?" Aoqian membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Membalas Yang Mulia, tempat ini, selain aku, hanya kekuatan Wu Luo dan Jiang Taichang yang terkuat. Selain mereka, masih ada beberapa pembangkit tenaga Raja Ilahi. Hanya saja kekuatan mereka dibandingkan dengan mereka berdua jauh lebih rendah." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Orang yang kamu bicarakan seharusnya dua orang yang menanyaiku terakhir kali kan?" Saat kata-kata ini keluar, Wu Luo dan Jiang Taichang, mereka berdua, napas mereka tidak dapat membantu menjadi tidak teratur. Kalimat ini praktis menghukum mereka sampai mati. Pada saat ini, mereka berdua berharap bisa menamparkan mulut mereka. Mulut ini sangat tercela, tidak ada gunanya menginginkannya juga. "Yang Mulia, saya adalah katak di dasar sumur, mata saya buta. Saya, Wu Luo, bersedia menjadi pelayan Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia untuk membawa saya keluar." Wu Luo secara praktis berkata sambil meratap. "Yang Mulia, saya salah, aku seharusnya tidak bertindak seperti orang sombong. Yang Mulia, saya mohon Anda untuk membawa saya keluar tempat sialan ini. Aku tidak ingin tinggal sedetik pun lagi, selama Yang Mulia membawa saya keluar. Bahkan jika saya menjadi budak dan bekerja keras, Jiang Taichang juga sangat senang melakukannya." Jiang Taichang bahkan lebih tegas, segera menamparkan mulutnya sendiri. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Jangan berikan itu di depanku. Bicaralah padaku, kenapa kalian dikurung di sini?" Kedua orang itu membeku. Wu Luo membuka mulutnya dan berkata dengan malu, "Sebenarnya, aku lahir di klan bela diri penindasan Harimau Putih. Ketika saya masih muda, karena saya memiliki permusuhan dengan seorang tetua di klan, saya membunuh tetua itu pada satu kesempatan. Kemudian, saya melarikan diri dari klan Harimau Putih. Tidak menyangka 200 tahun kemudian, saya sebenarnya bisa ditangkap kembali." Ye Yuan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarnya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu dihitung sebagai satu, masukkan kontrak jiwa kemudian, 2000 tahun, anggap itu sebagai hukuman atas genesis terakhir kali." Wu Luo membeku. Ketika dia bereaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gembira. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikan masalah kali ini dengan begitu mudah. Dalam pekamugannya, Ye Yuan pasti menginginkan pembantu yang kuat. Oleh karena itu, itulah mengapa dia membawa mereka keluar. Tapi dia tidak memiliki mata dan menyakiti Ye Yuan terakhir kali. Bahkan jika Ye Yuan menginginkannya, dia pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan juga. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan dengan santai menambahkan 1000 tahun dan menyetujuinya. 1000 tahun mungkin agak lama, tapi dibandingkan dengan penjara bawah tanah, dia lebih rela berada di luar. Bagi seorang ahli yang terperangkap selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang lebih berharga dari kebebasan. "Terima kasih banyak, Yang Mulia, terima kasih banyak, Yang Mulia. Jangan katakan 2000 tahun, bahkan 3000 tahun, aku juga bersedia," kata Wu Luo dengan penuh semangat. Wu Luo segera memasuki kontrak jiwa dengan Ye Yuan tanpa sepatah kata pun, untuk menjadi pelayan Ye Yuan selama 2000 tahun.
Luasnya pikiran Ye Yuan tidak sempit pada tingkat seperti ini, untuk membalas dendam atas keluhan terkecil karena satu atau dua kata. Dia memiliki syarat untuk membawa orang keluar, orang yang kejahatannya tidak dapat ditebus, dia tidak mau. Wu Luo baru saja membunuh seorang tetua karena dendam. Hal semacam ini adalah kejahatan berat bagi klan Harimau Putih, tetapi sebenarnya terjadi di setiap sudut alam ilahi setiap hari. Itu tidak dihitung sebagai kejahatan yang tak termaafkan. Selain itu, agar Wu Luo dapat berkultivasi hingga batas seperti itu dan dapat membunuh sesepuh klan Harimau Putih, itu dengan sendirinya menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya. Melihat Wu Luo membebaskan diri, Jiang Taichang menjadi sangat cemas. Yang mulia, bagaimana dengan saya? Jiang Taichang berkata dengan lemah, keringat dingin bercucuran. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya dan berkata, kamu juga, ceritakanlah masalahmu. Jiang Taichang menceritakan pengalamannya dengan sangat gelisah, tapi itu agak menakjubkan. Orang ini adalah manusia, tetapi mengembangkan Dao Tangan Suci. Terus terang, dia adalah seorang pencuri. Kekuatan Jiang Taichang sangat luar biasa, tetapi tidak bisa mengubah kebiasaan mencurinya. 5.000 tahun yang lalu, klan Harimau Putih menyelenggarakan upacara akbar pengorbanan dan menyiapkan beberapa barang pengorbanan terbaik. Siapa sangka pria ini justru langsung mengantongi beberapa barang pengorbanan tersebut. Roh Harimau Putih tidak kekurangan beberapa barang korban itu, tapi itu bertahan melalui kekuatan iman klan Harimau Putih. Beberapa barang pengorbanan itu dipercayakan dengan kekuatan iman klan Harimau Putih, diambil oleh Jiang Taichang seperti ini, bagaimana mungkin klan Harimau Putih tidak marah? Oleh karena itu, patriark klan Harimau Putih saat itu secara pribadi bergerak, mengejarnya selama 2 tahun penuh, dan akhirnya menangkapnya kembali. Untuk dapat melarikan diri dari bawah tangan leluhur Harimau Putih selama 2 tahun penuh, Jiang Taichang juga cukup tangguh. Mendengar pengalaman Jiang Taichang, Ye Yuan juga tidak ragu, langsung memutuskannya. Setelah itu, grup beranggotakan 3 orang ini juga dianggap resmi terbentuk. Kekuatan orang lain jelas lebih lemah dari mereka bertiga. Ye Yuan juga tidak mempertimbangkan lagi. Adapun Aoqian, Ye Yuan juga bertanya tentang masa lalunya. Akibatnya, alasan mengapa dia dipenjara juga mengejutkan Ye Yuan. Orang ini benar-benar menantang klan Harimau Putih dan menelan esensi bangau berusia 50.000 tahun di dalam dunia mistik. Alhasil, ia langsung ditangkap oleh klan Harimau Putih. Esensi bangau bukanlah bangau putih yang menjadi iblis, tetapi sejenis obat roh penambah umur panjang. Itu tidak dalam lingkup 9 tingkatan. Esensi bangau berusia 50.000 tahun sudah cukup untuk memperpanjang usia seseorang lebih dari 100 kali lipat. Saat itu, Aoqian juga cemas hingga matanya memerah. Melihat waktunya hampir habis dan dia akan meninggal dalam meditasi, bagaimana dia bisa peduli apakah itu menyinggung klan Harimau Putih? Dia langsung menelannya. Pada akhirnya, dia hidup sampai sekarang, tetapi juga dikurung di dalam penjara Harimau Putih ini. Dia tidak pernah bisa bangkit lagi. Saat itu, patriark Harimau Putih berkata, karena kamu telah melahap esensi burung bangau, maka aku akan membiarkanmu menikmati rasanya menunggu kematian di dalam penjara bawah tanah Harimau Putih. Klan Harimau Putih menyegel inti iblis Aoqian dan menyegel kekuatan garis keturunannya. Dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun di dalam penjara bawah tanah ini, dan hanya bisa menatap kosong dengan mata terbuka. Tatapan ini lebih dari 20.000 tahun, jika bukan karena Ye Yuan, dia akan benar-benar menunggu sampai mati. Namun, meski kekuatan ketiga orang ini luar biasa, disegel di dalam penjara Harimau Putih ini, efeknya pada mereka sangat besar. Bahkan jika Ye Yuan melepaskan mereka, tanpa waktu 1000 tahun, sangat sulit bagi mereka untuk pulih ke puncak. Kekuatan mereka saat ini paling banyak adalah level Raja Ilahi biasa juga, sangat jauh dari periode puncak mereka. Mencapai alam Raja Ilahi, setiap langkah yang diambil sangat sulit. Kecuali jika itu adalah 10 Raja Ilahi Agung, para jenius yang tiada taranya. Jika tidak, bagi banyak ahli Raja Ilahi, mereka akan seperti itu sepanjang hidup mereka. Ye Yuan membawa ketiga orang itu keluar. Rong Xiao secara alami tidak bisa merasa was-was. Ekspresinya sangat suram saat dia berkata dengan dingin, 3 masalahmu, kamu tahu sendiri. Kalian semua adalah musuh bebuyutan klan Harimau Putihku. Ye Yuan adalah penyelamat klan Harimau Putihku. Itulah mengapa kursi ini memberinya 3 kuota. Namun, ada juga kesepakatan antara Ye Yuan dan aku. Setelah mengembalikan kebebasan kalian di masa depan, jika kalian berani datang untuk mencari masalah dengan klan Harimau Putih saya, dia secara pribadi akan menebas kalian bertiga. Jangan meragukan kata-kataku. Jika Ye Yuan ingin membunuh kalian semua,
dia mungkin hanya membutuhkan beberapa dekade. Setelah 1000 tahun, Anda bahkan tidak akan mampu membawakan sepatunya untuknya. Mengikutinya mungkin merupakan hal yang paling beruntung dalam hidup kalian bertiga. Ketika trio Aoqian mendengar itu, ekspresi mereka semua berubah. Untuk dapat membuat Patriarch Macan Putih mengucapkan kata-kata semacam ini, Ye Yuan jelas sangat luar biasa. Selanjutnya, Rong Xiao mengatakannya, Ye Yuan adalah penyelamat klan Harimau Putih. Insiden macam apa yang bisa membuat klan Harimau Putih melepaskan 3 orang terpenting di ruang bawah tanah? Ketiga orang ini tidak bodoh dan tahu bahwa mereka terlalu meremehkan Ye Yuan sebelumnya. Setelah kegembiraan keluar dari penjara, mereka menjadi sadar bahwa mereka tampaknya telah mengikuti seorang guru yang sangat luar biasa. Terutama Aoqian, dia adalah yang paling jelas keberadaan Long Teng. Di era itu, Long Teng terkenal sebagai jenius terkuat klan naga setelah Dao Ilahi menyusut menjadi 0. Bahkan dia mengakui Ye Yuan seperti itu. Anak ini pasti luar biasa. Tentu saja, ketika Ye Yuan membawa mereka ke pagoda surga luas, keheranan mereka mencapai ketinggian yang tak tertandingi. Ini adalah artefak semi-ilahi. Sosok Ye Yuan muncul dan berkata dengan acuh tak acuh kepada ketiga orang itu, "Kalian bertiga mengikutiku. Tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kekuatan saya saat ini belum ada. Ketika saya menerobos ke Dao mendalam, saya harus bisa memperbaiki pil obat untuk kalian. Pada saat itu seharusnya dapat membantu kalian semua pulih ke kekuatan puncak. Tentu saja, obat roh tingkat 9 tidak mudah ditemukan. Periode waktu ini, saya akan mengawasi Anda semua." Kata-kata Ye Yuan membuat ketiga orang itu terkejut tanpa henti. Menerobos ke alam mendalam Dao dan dia bisa memperbaiki pil obat. Pil obat yang dibutuhkan oleh mereka bertiga adalah tier 9 bermutu tinggi. Patriarch, Ji Qingyun kurang ajar dan tidak sopan, dan benar-benar mengambil token naga suci sebagai miliknya. Saya benar-benar bingung mengapa token naga suci akan memilih manusia. Ketika Long Zetian kembali ke klan, saat dia melihat Patriarch Azure Dragon, Ao Duo, dia mencurahkan semua keluhannya selama ini. Ye Yuan memiliki token naga suci di tangannya seperti landak, tidak bisa menggigit sama sekali. Tapi Ao Duo tidak memiliki keresahan seperti Long Zetian. Dia hanya berkata dengan dingin, artefak ilahi adalah benda dengan roh. Selain itu, token naga suci adalah artefak dewa surgawi. Itu memiliki alasan tersendiri untuk memilih Ji Qingyun. Yang lebih saya pikirkan adalah bahwa Ji Qingyun baru bereinkarnasi selama 20 tahun, mengapa garis keturunannya begitu kuat? Mendengar Ji Ambo mengatakan bahwa kekuatan garis keturunannya benar-benar melebihi batas batu jiwa darah, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Pada hari ketika Ao Ji Ambo terluka parah oleh formasi pembantaian Dewa Void Universal, itu juga berkat Ye Yuan memecahkan kebuntuan sehingga dia lolos dengan nyawanya. Saat ini, dia sedang memulihkan diri di dalam klan. Menghadapi permasalahan Ye Yuan, tentu saja tidak mungkin bagi Ao Duo untuk tidak memahami Ye Yuan secara komprehensif. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yuan pernah datang ke klan naga sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia adalah King Yunzi yang tinggi dan agung. Tak seorang pun di seluruh alam ilahi berani memprovokasi. Dalam kehidupan ini, Ye Yuan hanyalah Ye Yuan. Tapi aturan klan-klan naga sendiri membuat Ao Duo pusing. Setelah Long Zetian membawa Ye Yuan kembali, klan naga hanya bisa menunggu Ye Yuan dengan menyajikan makanan dan minuman yang enak. Ao Duo belum berniat untuk bertemu. Jika dia benar-benar bertemu, akan memalukan untuk membuka mulutnya. Hanya saja hal yang membuat Ao Duo merasa sulit untuk memahami bukan hanya token naga suci yang dimilikinya, ada juga garis keturunan ras naga Ye Yuan. Ini, mungkinkah batu Blood Soul klan Macan Putih memiliki masalah? Long Zetian berkata dengan agak ragu. Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, seharusnya tidak, Zetian. Katakanlah, karena dia mendapatkan token naga suci, dapatkah dia mendapatkan garis keturunan binatang suci yang asli?" Long Zetian terkejut dalam hati dan memkamuk Ao Duo dengan aneh. Apa yang disebut garis keturunan binatang ilahi asli secara alami adalah garis keturunan dari pembangkit tenaga alam Dewa Naga Biru. Hal semacam ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Dan garis keturunan binatang suci yang asli belum pernah terlihat sebelumnya sejak Dao Ilahi menyusut menjadi 0. Sekarang setelah token naga suci muncul, garis keturunan binatang buas yang muncul pada Ye Yuan juga tidak aneh. Dengan Patriarch mengatakan demikian, kemungkinan memang seperti itu, hanya garis keturunan binatang buas yang dapat membuat Blood Soul Stone tidak dapat menahannya kan? Patriarch, bocah ini yakin kita tidak berani menyentuhnya, itu sebabnya dia mengikutiku kembali ke klan naga, mengapa tidak?
Long Zhaitian menatap tajam, makna itu jelas untuk membuang Ye Yuan dan dengan paksa merebut token naga suci dan garis keturunan. Tapi Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini masih perlu dipikirkan panjang lebar. Itu harus Ji Qingyun yang menyerahkannya dengan sukarela, melawan ajaran leluhur. Hal semacam ini, tidak dianggap banyak di antara manusia, tapi di antara ras iblisku, terutama di klan naga biru, ini masalah besar, kecuali tidak ada alternatif lain, kursi ini tidak ingin sampai ke titik itu. Wajah Long Zhaitian sedikit memucat, tapi dia menganggukkan kepalanya. Dia menyadari keraguan Ao Duo, warisan ras naga ada di garis keturunan, melanggar ajaran leluhur. Hal-hal semacam ini, seseorang mungkin akan mengalami serangan balik dari garis keturunan. Terlepas dari siapa itu, tidak ada yang mau pergi dan melakukannya juga. Ye Yuan datang ke klan naga tapi sangat santai dan riang. Klan naga sepertinya telah melupakan keberadaannya dan membiarkannya ke satu sisi sepanjang waktu. Ye Yuan juga tidak diam saja dan berinteraksi tentang masa lalu dengan Ao Lin, tetapi menempatkan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Masalah Ji Changlan secara jujur memang mengejutkan Ye Yuan. Menghadapi Ji Changlan yang memasuki alam mistik kekosongan, Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Berurusan dengan pembangkit tenaga Raja Ilahi biasa, Ye Yuan dapat melompati alam kultivasi untuk berperang seperti makan bersama. Tapi melawan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, kekuatan Ye Yuan sangat kurang. Pembangkit tenaga void mistik Rewalem, pemahaman terhadap konsep sangat mendalam. Dengan pemahaman konsep Ye Yuan saat ini, bahkan jika dia dikirim ke alam mistik kekosongan secara langsung, juga mustahil baginya untuk mengalahkan Ji Changlan. Mengesampingkan tindaknya dalam menangkap roh harimau putih, kekuatan Ji Changlan bahkan lebih kuat dari Rong Xiao. Orang harus tahu bahwa Rong Xiao adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan veteran, sementara Ji Changlan paling banyak baru memasuki ranah void mistik selama 20 tahun. Selama ini, pemahaman konsep adalah kartu as Ye Yuan untuk melompati alam kultivasi dan pertempuran. Pemahaman konsepnya lebih dari sekadar sedikit lebih kuat dari rata-rata orang. Tetapi waktu dia berkultivasi terlalu singkat ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Bagi seorang alkemis yang tidak pernah mengolah konsep di masa lalunya, untuk dapat mengolah hingga batas seperti itu dalam waktu 20 tahun, ini sudah dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Tapi betapapun jeniusnya, dia juga bukan tandingan Ji Changlan. Pertarungan hari itu, jika bukan karena Ye Yuan melukai diri sendiri sebagai harga dan membuat Ji Changlan lengah, dia sudah lama menjadi jiwa yang mati di bawah pedang Ji Changlan. Sebelum ini, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah dia berada dalam kegelapan, dan Ji Changlan berada di tempat terbuka. Tapi sekarang, identitasnya sudah terungkap, Ye Yuan tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Entah kapan Ji Changlan akan bergerak lagi. Bersembunyi sampai mati bukanlah karakter Ye Yuan. Ketergantungan terbesarnya saat ini adalah token naga suci. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan memberikannya kepada klan naga. Dan meskipun prasasti surga luas dan mutiara penekan jiwa, kedua item ini sangat tangguh. Dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali saat ini. Menurut versi Long Teng, hanya ketika dia mencapai ranah Dao mendalam, dia bisa merasakan aspek yang benar-benar tangguh dari prasasti surga luas. Dan Ye Yuan sudah menjadi alam tanpa fase level ke-9 saat ini. Beberapa hari ini, dia telah mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya sepanjang waktu, berencana menerobos ke Dao mendalam dalam satu pukulan. Alam mendalam Dao berbeda dari alam kultivasi manapun sebelumnya. Ini adalah batas yang misterius dan sulit dipahami. Setelah menerobos ke alam Dao mendalam, laut energi esensi seniman bela diri akan menghasilkan perubahan sekali lagi. Laut energi esensi yang awalnya seperti lautan akan membentuk awan ki padat. Kekuatan alam mendalam Dao terletak tepat di sini. Alam mendalam Dao juga melewati alam kaisar. Ini tidak disebut secara acak, ki padat yang terbentuk setelah menerobos ke alam mendalam Dao disebut kaisar ki. Begitu kaisar ki terbentuk, kekuatan teknik bela diri akan meroket. Pemahaman energi esensi seorang seniman bela diri juga akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jumlah Ki Kaisar juga mewakili superioritas atau inferioritas powerhouse kerajaan. Laut energi esensi Ye Yuan sudah mencapai lingkar 100 juta kaki yang tak terbayangkan, itu 100 kali lipat dari rata-rata alam tanpa fase tingkat ke-9. Begitu dia menerobos ke Dao mendalam, itu akan menghasilkan Kaisar Ki dalam jumlah besar, kekuatannya juga tidak akan sebanding dengan rata-rata alam mendalam Dao tingkat pertama. Setelah beristirahat dan merehabilitasi selama lebih dari sebulan di klan naga,
rana kultivasi Ye Yuan akhirnya selesai berkonsolidasi. Dia memanfaatkan waktu 3 hari lagi untuk memurnikan sejenis pil obat yang disebut pil Kaisar Qi. Dalam kehidupan masa lalunya, dia hanya mengandalkan pil Kaisar Qi ini sebelum menerobos ke alam Dao mendalam. Dalam kehidupan ini, kekuatan jiwa Ye Yuan telah menerobos ke alam Kaisar Alkimia. Menyempurnakan pil Kaisar Qi tier 8 ini tentu saja bukan masalah. Tanpa diragukan lagi, Ye Yuan dapat memurnikan pil Kaisar Qi kelas Transcendent. Semua persiapan sudah dilakukan. Klan Naga sepertinya masih belum berniat mencari dia untuk bernegosiasi. Ye Yuan baru saja menerobos di klan Naga secara langsung. Saat ini, tubuh fisik dan jiwa ilahi keduanya sudah melangkah ke alam Kaisar. Itu hanya kehilangan rana kultivasi energi esensi ini saja. Setelah Ye Yuan mengkonsumsi pil Kaisar Qi tingkat Transcendent, segera, sejumlah besar Kaisar Qi terbentuk di dalam lautan energi esensinya. Kesengsaraan surgawi tiba sekali lagi sesuai jadwal. Siapa yang melampaui kesengsaraan di klan? Sepertinya, itu melampaui kesengsaraan surgawi tingkat 9. Hanya saja tekanan kesengsaraan surgawi ini, agak terlalu menakutkan kan? Saya belum pernah melihat kesengsaraan surgawi dengan kekuatan semacam ini sebelumnya, itu terlalu mengerikan. Untuk dapat menarik kesengsaraan surgawi 9x9 saat menerobos ke Dao mendalam, mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Powerhouse seperti AO Duo juga hanya menarik kesengsaraan surgawi tingkat menengah, kelangkaannya bisa dibayangkan. Dan menarik kesengsaraan surgawi besar 9x9 bahkan lebih jarang, di seluruh alam ilahi, juga sangat jarang mendengar seseorang yang mampu menarik kesengsaraan surgawi besar 9x9. Di bawah awan kesusahan, di dalam badai, Ye Yuan berdiri di udara, menyebabkan kegemparan di klan Naga. Kali ini, ruang lingkup awan kesengsaraan sangat luas, hampir menutupi seluruh wilayah totem klan Naga Biru. Di langit, petir menari seperti ular perak, akumulasi tekanan menjadi semakin mengerikan, tetapi menarik hormat tanpa menembak, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. AO Duo melihat sosok itu di kejauhan, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat dia berkata, Ji Qingyun fokus pada alkimia dan tidak berkomitmen pada seni bela diri, tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, dia benar-benar memamerkan bakat Dao bela diri yang begitu menakutkan. Bakat Dao bela diri ini dibandingkan dengan Dao alkimianya juga tidak lebih rendah. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya dalam waktu 20 tahun yang singkat, saya bahkan berpikir bahwa wilayah kultivasinya penuh dengan pil obat, tidak berpikir bahwa... Long Zetian menatap Ye Yuan di langit dan terdiam untuk waktu yang lama. Di tengah keheranan klan Naga, sambaran pertama kesengsaraan surgawi datang dan segera merobek udara. Petir kasar itu tampaknya merobek lubang besar di langit. Hanya kekuatan petir pertama dari kesengsaraan surgawi sudah membuat orang merasakan teror. Ye Yuan juga tidak ragu sedikit pun, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan surga naga melingkar. Sosok Ye Yuan tiba-tiba terhempas beberapa ratus kaki, tapi dia masih dengan paksa berdiri tegak. Gelombang kesengsaraan surgawi yang pertama ini lebih mengerikan dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi manapun yang telah dia lewati sebelumnya di masa lalu. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan sudah menjadi tubuh fisik tier 9 saat ini. Meskipun telapak tangan ini bukan serangan habis-habisannya, kekuatannya juga sudah sangat menakutkan. Tapi menghadapi kesengsaraan surgawi, dia sebenarnya lebih lemah. Melihat adegan ini, ekspresi AO Duo tiba-tiba berubah, dan dia menginstruksikan, segera aktifkan Grand Array pelindung klan. Mengikuti raungan AO Duo, klan Naga segera menjadi hiruk-pikuk. Segera, layar cahaya besar benar-benar menutupi wilayah totem Naga Biru di dalamnya. Ekspresi AO Duo jelek saat dia berkata, kesengsaraan surgawi besar 9x9 memang sesuai dengan reputasinya. Serangan pertama dari kesengsaraan surgawi ini sudah sangat menakutkan. Jika saya menunggu sampai ledakan terakhir dari petir kesengsaraan surgawi, bukankah klan Naga saya akan berantakan? Bocah ini pasti dengan sengaja menunjukkan kekuatannya kepada kita. AO Duo selama ini benar-benar membiarkan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi besar 9x9. Ketika dia sendiri melampaui kesengsaraan surgawi tubuh fisik dan kesengsaraan jiwa pada hari itu, keduanya tidak begitu menakutkan, tapi tidak tahu mengapa kesengsaraan energi esensi ini begitu menakutkan. Selain itu, kesengsaraan surgawi besar 9x9, bahkan Ye Yuan juga baru mendengarnya sebelumnya. Adapun betapa hebatnya kekuatan itu, dia baru mengalaminya secara pribadi ketika petir pertama tadi. Petir demi petir kesengsaraan surgawi mendarat dengan ledakan keras, berbeda dari kesengsaraan semacam itu di masa lalu. Kali ini,
jelas sangat tenang. Interval kesengsaraan surgawi sangat berirama. Setelah setiap kali mendarat, itu bahkan akan memberi Ye Yuan waktu untuk mengatur napas. Sosok Ye Yuan dipukul berkali-kali, tapi dia selalu kembali terbang dengan keras kepala. Kesengsaraan surgawi 9x9 memiliki total 9 putaran. Setiap putaran memiliki 9 petir kesengsaraan surgawi. Setelah setiap putaran, kekuatan putaran berikutnya akan meningkat secara substansial. Meski kekuatan babak pertama sangat sengit, jelas tidak cukup untuk menghadapi Ye Yuan. Setelah 9 petir kesengsaraan surgawi, aura Ye Yuan menjadi agak kacau tetapi tidak memiliki perubahan yang terlalu besar. Selama putaran kedua, kekuatannya jelas lebih kuat dari putaran pertama. Ye Yuan tidak berani meremehkannya dan sudah mengeluarkan 80% dari kekuatannya. Segera, babak kedua juga ditahan oleh Ye Yuan. Babak ketiga, Ye Yuan praktis mengeluarkan semua kekuatannya. Dia bahkan menggunakan peringkat roh tahap akhir dari telapak tangan surga naga melingkar juga, sebelum hampir berhasil melewatinya. Saat Ao Duo melihat Pemkamugan ini, ekspresinya sangat jelek. Mendengar Jiambo mengatakan bahwa teknik bela diri ras naga Ji Qingyun semuanya diajarkan oleh orang misterius, paling-paling itu juga hanya 20 tahun. Mungkinkah dia hanya menggunakan waktu 20 tahun untuk menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh tahap akhir? Ini, Ji Qingyun setelah dihidupkan kembali benar-benar menampakkan keanehan di mana-mana. Ao Duo berkata dengan perubahan emosi, "Ya, teknik bela diri ras naga saya semuanya dikultivasikan dengan berabad-abad. Orang ini hanya berkultivasi selama 20 tahun dan sebenarnya sudah mencapai level seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan." Long Zaitian juga berkata dengan heran. Meskipun mereka sudah lama menyadari bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga peringkat roh tahap akhir, melihatnya menampilkannya dengan mata kepala sendiri, mereka masih merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, ekspresi Ao Duo berubah, dan dia menatap awan kesusahan sambil berkata, "Awan kesusahan sepertinya telah mengalami transformasi, kesengsaraan surgawi besar 9x9 sepertinya tidak akan seperti ini kan? Apa yang dilakukan bocah ini? Bahkan Dao surgawi tidak bisa mentolerirnya." Hanya untuk melihat bahwa di langit, awan kesusahan tiba-tiba menjadi aneh. Di dalam awan kesengsaraan berwarna hitam pekat, awan kesengsaraan berwarna kuning samar muncul. Energi atribut api yang menakutkan ditransmisikan dari dalam awan kesusahan, membuat ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kesengsaraan ganda api petir, kekuatan kesusahan surgawi atribut petir adalah tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan ada tambahan kesusahan surgawi atribut api. Apakah situasi seperti ini akan terjadi pada kesengsaraan surgawi besar ini? Ao Duo berkata dengan kaget. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Hanya melampaui kesengsaraan surgawi? Apakah ada kebutuhan untuk berakhir seperti ini? Tapi Ye Yuan samar-samar memiliki beberapa dugaan. Kekuatan kesengsaraan surgawi begitu besar, kemungkinan ada hubungannya dengan beberapa harta yang menakutkan padanya. Dia memiliki 10.000 kata-kata kotor yang berderap di kepalanya. Harta karun padanya, sepertinya selain token naga suci, dia tidak bisa memanfaatkan sisanya sama sekali. Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi dan tiba-tiba memanggil Firi. Kakak laki-laki, melalui kultivasi yang begitu lama, Firi baru saja menembus ke tier 8, masih ada jarak yang sangat jauh dari tier 9. Pertempuran Ye Yuan selama ini, dia hampir tidak bisa banyak membantu. Justru karena itulah Firi juga sangat cemas. Ye Yuan berkata, kesengsaraan surgawi sialan ini benar-benar menjatuhkan kesengsaraan ganda api kilat. Api kesengsaraan ini lahir dari langit dan bumi dan mengandung kekuatan esensi api yang menakutkan. Ini item tonik yang bagus untukmu. Sebentar lagi, kamu akan melampaui kesengsaraan bersamaku dan menyerap api kesengsaraan ini dengan seluruh kekuatanmu. Itu seharusnya dapat membantumu menembus ke tingkat 9 sekaligus. Saat Firi mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Baik, kakak." Saat itu, kuning dan putih, dua petir kesengsaraan surgawi, terjalin dan jatuh, seolah-olah itu adalah dua naga besar yang melahap langit dan bumi, menabrak Ye Yuan. Putaran keempat dari kesengsaraan surgawi turun dengan suara keras. Ye Yuan mengertakkan gigi, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan surga naga melingkar. Hanya saja kekuatan kesengsaraan ganda petir api itu sangat kuat. Telapak tangan surga naga melingkarnya hanya bertahan sepersekian detik sebelum runtuh dengan ledakan keras. Bab 1016, Ye Yuan dihancurkan dengan keras ke penghalang cahaya Grand Array Klan Naga. Petir dan api merenovasi tubuhnya, seperti belatung yang memakan tulang, tidak dapat dibubarkan. Firi, cepat! Saat itu, Firi muncul seperti roh.
merajut mantra, dia menyerap api di tubuh Ye Yuan dengan rakus. Api kesengsaraan surgawi ini adalah sumber energi paling murni di dunia. Setelah api diserap, ranah kultivasi Firi meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengambil keuntungan dari interval ini, Ye Yuan tampak baik-baik saja dan mulai memutar keahliannya dan mengatur pernapasannya, untuk bersiap menerima kesengsaraan surgawi berikutnya. Kesengsaraan surgawi 9 dari 9 besar omong kosong ini, hanya putaran keempat dan itu sangat menakutkan. Jika ingin mencapai babak ke-9, seperti apa jadinya? Ye Yuan mengutuk. Bukan hanya Ye Yuan, masing-masing dan semua pembangkit tenaga klan naga itu semuanya tercengang setelah menontonnya. Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, mereka juga jarang melihatnya sepanjang hidup mereka. Betapa mengerikan sampai sejauh mana Ji Qingyun ini menghasilkan kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan. Orang tua ini telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan juga belum pernah melihat sebelumnya kesengsaraan surgawi besar 9 dari 9 yang begitu menakutkan. Ketinggian bakat anak ini mungkin sudah membuat cemburu surga. Kalian semua melihat benda itu di sisinya, itu pasti roh primordial kan? Astaga, dia benar-benar menyerap api kesengsaraan, mungkinkah? Itu benar, itu pasti roh api esensi. Tidak heran Ji Qingyun dapat memprovokasi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Keberuntungannya juga terlalu bagus, roh api esensi yang menyerap api kesusahan ini, bahkan menembus ke tingkat 9 juga tidak sulit. Penampilan Firi membuat semua powerhouse sangat iri. Bangkit kembali selama 20 tahun ini, peluang keberuntungan Ye Yuan sangat besar sampai membuat orang gila. Token naga suci, kekuatan garis keturunan, roh esensi api, hal-hal ini semua adalah keberadaan yang mampu membuat pembangkit tenaga Raja Ilahi menjadi gila. Mereka semua sebenarnya diperoleh oleh Ye Yuan. Juga tidak mengherankan jika Ye Yuan menjatuhkan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Sama seperti semua orang terkejut, sambaran kedua dari kesengsaraan ganda api petir turun dengan ganas. Kali ini, Ye Yuan tidak berani ceroboh lagi. Sensasi dicampakkan ke layar pelindung oleh kesengsaraan surgawi yang sebelumnya tidaklah menyenangkan. Petir lain dari kesengsaraan ganda api petir yang mengerikan mendarat. Ye Yuan segera dibanting sampai dia beberapa jungkir balik. Kesengsaraan ganda petir api hancur berkeping-keping. Kekuatan tumbukan yang luar biasa itu adalah yang kedua. Hal yang paling menakutkan adalah sifat korosi tanpa henti dari dua jenis energi petir dan api yang berbeda. Kedua jenis kesengsaraan surgawi ini memiliki serangan yang luar biasa. Bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan sudah menembus ke tingkat 9, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, dia sudah hampir tidak bisa mencegahnya. Untungnya, Firi menyerap kekuatan api kesengsaraan dengan rakus sementara kayu roh magnetisme asal di dalam tubuh Ye Yuan juga mengekstraksi kesengsaraan petir. Mengandalkan dua jimat pelindung ini, Ye Yuan dengan paksa menahan 3 putaran kesengsaraan ganda api petir. Setelah 3 putaran kesengsaraan ganda api petir, peringkat Firi dan Origin Magnetism Spirit Wood keduanya mencapai puncak tier 8. Hanya melewatkan 1 langkah dan mereka bisa masuk peringkat tier 9. Tidak baik kakak, kesengsaraan surgawi saya akan segera tiba juga, Firi tiba-tiba berkata pada saat itu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, cepatlah dan tinggalkan klan naga, temukan tempat sendiri untuk mengatasi kesengsaraan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Kakak, kamu masih memiliki 3 putaran kesengsaraan surgawi di belakang. Kekuatannya kemungkinan besar bahkan lebih besar daripada kesengsaraan ganda api petirku. Firi mengkhawatirkan Ye Yuan dan tidak ingin pergi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, saat tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan tanah untuk menghalangi. Saya tidak percaya bahwa kesengsaraan surgawi hanya 9 kali 9 dapat membunuhku. Firi tidak berdaya dan hanya bisa meninggalkan klan naga dan melampaui kesengsaraannya sendiri. Roh primordial adalah produk yang merebut keberuntungan langit dan bumi. Mereka juga akan menderita hukuman kesengsaraan surgawi. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi roh primordial akan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi rata-rata seniman bela diri. Tapi Ye Yuan memberikan banyak teknik Firi. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan roh primordial biasa. Ye Yuan tidak khawatir. Apa yang dia khawatirkan saat ini adalah putaran ke-7 dari 9 kali 9 kesengsaraan surgawi yang akan segera tiba. Cepat lihat, ada awan kesengsaraan tambahan. Saat itu, seseorang di klan naga berteriak kaget. Sebenarnya, tidak perlu seruannya, semua orang melihatnya. Tepat di samping kedua gumpalan awan kesusahan itu, sebenarnya ada tambahan gumpalan awan kesusahan. Tidak mungkin kan,
Itu tampak seperti awan kesengsaraan atribut air. Mungkinkah kesengsaraan surgawi utama 9x9 miliknya akan mengumpulkan semua atribut 5 elemen? Semua orang dipenuhi dengan ketakutan di hati mereka. Kesengsaraan surgawi utama 9x9 Ye Yuan agak terlalu menakutkan. Kesengsaraan surgawi ganda petir api sudah sangat menakutkan. Sekarang, ada tambahan kesengsaraan surgawi atribut air. Ye Yuan marah sampai menggertakkan giginya dengan senyum jelek. Surga tua yang jahat ini pasti mempermainkannya. Kesengsaraan surgawi dari 3 atribut kan, ini memaksa tuan muda ini untuk memainkan kartu trufnya. Ye Yuan mengeluarkan token naga suci tanpa ragu sedikit pun dan mulai menuangkan esensi ilahi ke dalamnya. Firi pergi, jika dia terus melawan dengan paksa seperti ini, dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Gelombang ketujuh kesusahan surgawi akhirnya terbentuk, petir, api, es, 3 kesengsaraan surgawi turun dengan raungan, tampak sangat mencolok dan sangat spektakuler. Tapi bagi Ye Yuan, ini adalah sesuatu yang mematikan. 3 kesengsaraan surgawi belum mendarat, tetapi tekanan yang mengerikan itu telah membuat semua orang sesak napas. Bahkan pembangkit tenaga seperti Ao Duo juga mengungkapkan ekspresi keheranan, melihat Pemkamugan ini dengan tidak percaya. Persetan dengan semua ini, hancurkan untukku, Ye Yuan berteriak keras dan melontarkan token naga suci dengan marah. Hanya untuk mendengar gemuruh, sebuah getaran menakutkan berdesir di langit. Kesengsaraan surgawi 3 warna itu diblokir dengan paksa. Tapi gelombang ini terlalu kuat, bahkan jika orang-orang klan naga bersembunyi di dalam formasi arai, mereka juga terkejut sampai mereka bergoyang dengan liar. Hari ini, mereka juga dianggap telah memperluas pengalaman mereka, telah benar-benar melihat kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Tapi ini belum berakhir, 9 petir kesengsaraan Tri Surgawi mendarat satu persatu. Ye Yuan juga tidak peduli untuk menghemat esensi ilahi saat ini lagi. Dia baru saja mengerahkan token naga suci dengan sungguh-sungguh. Hanya saja dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan token naga suci, setiap sambaran kesengsaraan surgawi ini juga lebih kuat dari yang terakhir. Babak ke-8 kesusahan surgawi belum dimulai. Pada tingkat ini, ronde ke-8 masih baik-baik saja, tapi dia tidak dapat menahan ronde ke-9 apapun yang terjadi. Dengan mengandalkan token naga suci, Ye Yuan akhirnya berhasil melewati ujian kesengsaraan 3 atribut. Bocah ini sudah hampir menyerah, bahkan jika dia mengandalkan token naga suci untuk melewati babak ke-8 kesengsaraan surgawi, dia juga tidak bisa melewati babak ke-9. Kepala tetua Memkamuk Ye Yuan di langit dengan tatapan panas. Ao Duo meliriknya dan segera mengerti maksudnya, tetapi menghela nafas dan berkata, menggunakan metode seperti itu untuk mengambil kembali token naga suci adalah hal yang tidak aku harapkan. Hehe, siapa yang bisa disalahkan karena dia mencari kematian sendiri? Sulit untuk menentang kehendak surga. Sepertinya arwah leluhur naga ada di dunia gaib. Dia hanya meminjam tangan Ji Qingyun untuk mengirimkan token naga suci kembali ke klan naga. Long Zaitian berkata dengan agak gembira. Ao Duo juga menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya hanya ada penjelasan seperti itu. Token naga suci bersifat spiritual, tetapi menggunakan cara teatrikal semacam ini untuk kembali ke klan. Cara mereka berdua melihatnya, mustahil bagi Ye Yuan untuk melampaui kesengsaraan 3 atribut ini. Ada leluhur naga yang membimbing di dunia gaib untuk mengantarkan token naga suci kembali ke klan naga. Tepat pada saat ini, putaran ke-8 kesusahan surgawi dimulai sekali lagi. Kali ini, awan kesusahan keempat benar-benar muncul lagi. Melihat 4 awan kesengsaraan yang bergulir itu, kulit Ye Yuan menjadi hijau. Surga tua yang jahat, kau benar-benar mempermainkanku. Ini jelas mengintimidasi orang. Kesengsaraan Tri Surgawi sudah sangat menakutkan. Sekarang, awan kesengsaraan keempat benar-benar datang juga. Menurut situasi ini, babak terakhir pasti akan menjadi 5 elemen kesengsaraan surgawi yang semuanya tiba. Kesengsaraan surgawi seperti itu, bahkan jika pembangkit tenaga Raja Ilahi yang menjalani, kemungkinan akan sulit untuk dilampaui juga. Sementara dia, Ye Yuan, baru saja menerobos ke alam Dao mendalam. Ketika para seniman bela diri klan naga melihat adegan ini, masing-masing kulit kepala mereka kesemutan. Saat awan kesengsaraan keempat muncul, gelombang energi yang mengerikan itu membuat jantung mereka berdebar tak henti-hentinya. Ini adalah kekuatan asli langit dan bumi, itu adalah kekuatan yang hampir tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Di klan naga, ada beberapa orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap Ye Yuan karena masalah token naga suci. Melihat Ye Yuan menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan, bahkan ada yang merasa senang atas kemalangannya.
Tapi masing-masing dari mereka tidak bisa ceria saat ini. Ye Yuan melampaui kesengsaraan tepat di atas kepala mereka. 4 petir kesengsaraan surgawi bergemuruh, terbungkus kekuatan langit dan bumi. Satu lagi kesengsaraan surgawi kali ini adalah kesengsaraan angin. Hembusan angin kencang berbentuk seperti terwujud, terjalin bersama dengan es, api, dan kilat, meningkatkan kekuatan dari 3 kesengsaraan surgawi lainnya bahkan lebih. Tingkat angin kencang ini bukan lagi tingkat angin kencang dunia Gale Ganas. Bahkan wilayah tingkat ke-9 dunia Gale Ganas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai ini. Mengabaikan kesengsaraan angin, kekuatan dari 3 kesengsaraan surgawi lainnya sudah tidak bisa dibandingkan dengan putaran ke-7. Kesengsaraan surgawi seperti itu, hanya dengan memikirkannya membuat orang putus asa. Ye Yuan mengutuk berkali-kali di dalam hatinya, tapi kesengsaraan surgawi ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sambil menggertakkan giginya, Ye Yuan langsung menuangkan 10 kali esensi ilahi dari sebelumnya. Token naga suci segera meletus dengan sinar cahaya cemerlang. Terakhir kali, untuk berurusan dengan labu pengunci roh penjara surga, Ye Yuan mengeluarkan sejumlah besar esensi ilahi sekaligus. Saat ini, esensi ilahi di dalam tubuhnya sudah sangat menyusut. Tidak peduli berapa banyak esensi ilahi, itu juga hanya dapat dikonsumsi, sangat sulit untuk mengisi ulang. Dia tidak berpikir bahwa melampaui kesengsaraan kali ini sebenarnya harus menggunakan begitu banyak esensi ilahi. Pada tingkat ini, esensi ilahi dalam tubuh Ye Yuan sudah tidak dapat mendukung konsumsinya lebih dari beberapa kali. Hanya saja situasi seperti ini, Ye Yuan juga tidak punya alternatif lain. Tidak peduli betapa berharganya esensi ilahi, itu juga tidak seberharga hidupnya. Kesengsaraan 4 kali lipat surgawi mendarat berturut-turut, bahkan jika dia memiliki token naga suci, Ye Yuan juga dibanting oleh gelombang energi besar sampai dia jatuh kemana-mana. Ketika anggota klan naga melihat situasinya, semua ekspresi mereka berubah drastis. Itu berubah bukan karena Ye Yuan dikirim terbang, tetapi karena Grand Array yang melindungi klan bergetar semakin kuat di bawah dampak yang mengerikan ini. Di bawah 4 kesengsaraan surgawi, seluruh klan naga biru merasakan gempa bumi dan gunung bergoyang. Perasaan semacam ini jelas lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ekspresi Ao Duo juga berubah, dan dia berkata kepada Long Zaitian, bersiaplah untuk mengaktifkan Grand Array 7 konstelasi. Array besar saat ini mungkin tidak bisa bertahan sampai Ye Yuan selesai melampaui kesengsaraan. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia berkata, ini tidak mungkin kan, membuat para ahli di klan mempertahankan formasi Array, seharusnya tidak mungkin untuk menembusnya kan. Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini pasti telah melakukan sesuatu yang melanggar Dao Surgawi. Kalau tidak, pasti tidak mungkin kesengsaraan surgawi Dao mendalam menjadi begitu menakutkan. Terus berkembang seperti ini, kekuatan gelombang ke-9 pasti tak terbayangkan. Bahkan kamu dan aku mungkin tidak bisa bertahan di dalamnya juga. Long Zaitian membuka matanya lebar-lebar tetapi masih agak ragu terhadap kata-kata Ao Duo. Tapi arti dari kata-kata Ao Duo adalah bahwa Ji Qingyun ini pasti sudah mati. Setidaknya, token naga suci akan kembali ke klan naga. Petir demi petir kesengsaraan surgawi 4 kali lipat mendarat, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Esensi ilahi Ye Yuan dituangkan ke dalam token naga suci. Namun meski begitu, setelah 9 petir kesengsaraan surgawi 4 kali lipat, luka Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Jika bukan karena Ye Yuan kuat, hanya serangan susulan dari kesengsaraan surgawi sudah cukup untuk memukulnya sampai mati. Ye Yuan baru saja pulih tidak lama, dan dia berlumuran darah lagi, kekuatan sudah benar-benar dihabiskan. Tapi, kesengsaraan surgawi tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengasihani dia. Setelah 9 petir kesengsaraan surgawi putaran ke-8, awan kesengsaraan kelima mulai perlahan terbentuk di langit. Pada saat ini, langit dan bumi pun berubah warna. Merasakan tekanan yang menakutkan itu, ekspresi Long Zaitian menjadi sangat jelek. Baru sekarang dia tahu bahwa kata-kata patriark tidak melebih-lebihkan untuk wasdapa. Meskipun kesengsaraan surgawi 5 elemen ini tidak datang untuknya, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk berbalik dan lari. Maka tekanan Ye Yuan yang terletak di tengah badai bisa dibayangkan. Ekspresi Ao Duo sangat berubah ketika dia melihat situasinya dan berteriak dengan tegas, cepat aktifkan Grand Array pertahanan 7 konstelasi. Setelah perintah Ao Duo, beberapa sinar cahaya naik dari bawah ke atas di wilayah totem, persis sama dengan klan Harimau Putih. 7 berkas cahaya langsung memadat dan membentuk arai besar, tetapi tidak memanggil roh naga biru. Setelah Grand Array pertahanan 7 konstelasi ini dipadatkan dan dibentuk,
wilayah klan naga yang semula goyah juga menstabilkan dirinya sendiri. Dengan awan kesengsaraan kelima sebagai pusatnya, angin kencang tiba-tiba melolong, pasir dan batu terbang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Perlahan-lahan, pasir dan bebatuan yang tersebar itu semuanya memadat menjadi satu, menjadi semakin besar dan semakin besar. Awalnya, itu adalah bukit kecil, akhirnya, bukit kecil ini menjadi semakin besar. Ye Yuan menyeret tubuhnya yang kelelahan, seluruh kulit kepalanya kesemutan saat dia berkata dengan senyum pahit, 5 elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar. Benar-benar menganggap pencapaianku terlalu tinggi, jenis kesengsaraan surgawi ini, bagaimana mungkin pembangkit tenaga ranah Dao mendalam melampauinya? Jika itu orang lain, mereka sudah lama diledakkan menjadi residu oleh kesengsaraan surgawi saat ini. Tapi menghadapi kesengsaraan surgawi 5 elemen besar ini, Ye Yuan juga agak putus asa. Bahkan jika dia memiliki token naga suci, menghadapi kesengsaraan surgawi 5 elemen besar ini, perasaan tidak berdaya juga muncul di hatinya. Pertempuran dengan kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Ji Changlan. Kekuatan langit dan bumi ini sama sekali tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Petir milik logam, itu adalah kesengsaraan surgawi atribut logam. Api kesengsaraan adalah kesengsaraan surgawi atribut api. Es milik air, itu adalah kesengsaraan surgawi atribut air. Angin milik kayu, kesengsaraan surgawi atribut kayu. Kesengsaraan surgawi kelima ini secara alami merupakan kesengsaraan surgawi atribut bumi. Gunung yang menjulang tinggi itu secara bertahap terbentuk, memberi orang tekanan dari gunung Tai yang runtuh. 5 elemen berkumpul, kekuatan ini sudah benar-benar bukan apa yang bisa dibandingkan dengan atribut tunggal. 5 elemen melahirkan satu sama lain. 5 elemen kesengsaraan surgawi ini berkumpul bersama. Kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1. Patriark, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi? Mengapa saya merasa seluruh dunia akan hancur? Baru kali ini, Long Zaitian tahu bahwa prediksi Ao Duo tidak berlebihan. Tingkat kesengsaraan surgawi ini, dengan kekuatannya saat ini, dia juga pasti mati. Ye Yuan baru saja melangkah ke alam Dao mendalam, dan dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Bagaimana masih ada peluang untuk bertahan hidup? Meskipun Ao Duo sudah lama mengharapkannya, melihat kesengsaraan surgawi semacam itu di langit, dia juga sangat heran. Selama 100.000 tahun, saya belum pernah mendengar sebelumnya ada orang yang dapat menghadapi tingkat kesengsaraan surgawi ini. Apa yang dilakukan Ji Qingyun untuk menarik kesengsaraan surgawi seperti itu? Ao Duo bergumam pada dirinya sendiri. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Patriark, jika 9 petir datang dari kesengsaraan surgawi, dapatkah Grand Array 7 konstelasi menahannya? Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dugaanku benar, putaran ke-9 dari kesusahan surgawi ini seharusnya hanya 1 petir ini. Pertemuan 5 unsur, inilah proses kuantitatif menuju perubahan kualitatif. Itu sama sekali berbeda dari kesengsaraan surgawi sebelumnya. 5 elemen memperkuat dan menetralkan satu sama lain, tetapi di bawah kesengsaraan surgawi, penetralan 5 elemen melemah hingga yang terendah, sementara penguatannya meningkat hingga maksimal. Ini juga alasan mengapa setelah awan terakhir muncul, itu memberi orang perasaan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. 8 putaran kesengsaraan surgawi sebelumnya, semuanya demi memadatkan putaran ke-9 ini. Oleh karena itu, Ao Duo menilai bahwa putaran kesengsaraan surgawi ke-9 ini hanyalah 1 petir. Kesengsaraan surgawi besar 9 kali 9 ini sepenuhnya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Terornya sudah sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi besar 9 kali 9 biasa. Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Kekuatan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar ini terlalu menakutkan. Jika dia saat ini memiliki kekuatan alam Raja Ilahi, mungkin dia bisa mencoba untuk melawannya sedikit. Tapi saat ini dia tidak bisa melawannya sama sekali. Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi, itu juga tidak akan berhasil. Saat Ye Yuan kehilangan semua harapan, suara lonteng tiba-tiba masuk ke kepalanya. Ye Yuan, cepat kirim Kaisar Qi ke prasasti surga luas. Ye Yuan kaget, tapi sudah tidak ada waktu untuk berpikir saat ini. Pikirannya bergerak, dan dia melarikan diri ke pagoda surga luas. Tapi adegan ini menarik perhatian klan naga. Kemana Ji Qingyun pergi? Kenapa dia pergi? Mendengar bahwa dia memiliki artefak semi-ilahi spasial, dia seharusnya bersembunyi di dalam kan. Hanya saja, apakah ini berguna? Kesengsaraan surgawi menunjuk langsung ke seniman bela diri itu sendiri.
bahkan jika dia memiliki artefak ilahi spasial, juga tidak mungkin untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Selain itu, kesengsaraan surgawi yang mengerikan, bahkan artefak semi-ilahi mungkin harus menerima kerusakan juga. Masalah Ye Yuan memiliki pagoda surga luas sudah bukan rahasia lagi. Oleh karena itu, semua anggota klan naga menebak kemana Ye Yuan pergi dengan sangat cepat. Hanya saja mereka mengira Ye Yuan takut akan kesengsaraan surgawi dan pergi bersembunyi. Hampir dalam sekejap, sosok Ye Yuan muncul di hadapan prasasti surga luas. Sosok Long Teng juga muncul di sisinya dan berkata, kesengsaraan surgawi Fang Tian saat itu juga sangat menakutkan, tapi kesengsaraan surgawi Dao mendalamnya hanya memanggil kesengsaraan Tri Atribut, sementara kamu benar-benar memanggil kesengsaraan surgawi 5 elemen secara penuh. Jelas, Long Teng juga terkejut. Ketika dia melihat putaran ketujuh dari kesengsaraan surgawi, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Senior, karena kamu sudah lama tahu, kamu seharusnya sudah memperingatkanku sebelumnya, aku akan mati seperti ini." Long Teng berkata, "Kamu memiliki token naga suci, melampaui kesengsaraan Tri Atribut surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Siapa yang tahu bahwa kamu benar-benar bisa menarik kesengsaraan surgawi 5 elemen besar sekaligus?" Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, "Sepertinya itu karena mutiara penekan jiwa, tidak ada waktu untuk berbicara lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Kaisar Qi Anda telah melalui baptisan kesengsaraan surgawi 4 kali lipat. Seharusnya agak padat dan cukup untuk mengaktifkan prasasti surga luas. Tuangkan Ki Kaisarmu ke prasasti surga luas dan hasilkan resonansi dengan garis keturunanmu, dan kamu akan dapat secara resmi mengaktifkan prasasti surga luas, kata Long Teng. Ye Yuan sangat kagum, dia berpikir bahwa dia sudah bisa mengendalikan prasasti surga luas selama ini. Tidak menyangka bahwa dia bahkan belum berhasil mengaktifkannya sampai sekarang. Sejujurnya, mendapatkan pagoda surga luas begitu lama, prasasti surga luas benar-benar tidak banyak membantunya. Tidak heran bahkan Dewa Iblis Jialan sangat khawatir dengan prasasti surga luas. Ternyata kondisi dasar prasasti surga luas ini untuk aktivasi adalah melangkah ke ranah Dao mendalam. Tanpa Kaisar Qi, seseorang tidak dapat membuka prasasti surga luas sama sekali. Ye Yuan tidak berani ragu-ragu, menyuntikkan Ki Kaisar yang baru saja terbentuk di atas lautan energi esensi ke dalam prasasti surga luas secara bersamaan. Prasasti surga luas tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh pagoda surga luas bergetar tanpa henti. Dalam sekejap, cahaya menerangi seluruh pagoda surga luas. Pada saat ini, pagoda surga luas sepertinya telah diaktifkan, ukurannya tiba-tiba berkembang pesat. Anggota klan naga tak henti-hentinya dikejutkan oleh peristiwa tak terduga yang datang tiba-tiba ini. Hanya pada saat ini, apakah mereka melihat fitur sebenarnya dari artefak semi-ilahi itu? Sebuah pagoda besar langsung menginjak di atas Grand Array. Momentum yang besar dan mengesankan itu benar-benar menghadapi kesengsaraan surgawi 5 elemen di atas cakrawala dari jauh. Tepat pada saat ini, kesengsaraan surgawi 5 elemen besar turun dengan suara keras. Kekuatan menakutkan itu sepertinya menekan seluruh langit biru ke bawah. Apakah ini trik terakhir Ji Qingyun? Bahkan token naga suci tidak dapat memblokirnya. Apa gunanya artefak semi-ilahi? Meskipun penampilan pagoda surga luas sangat mencengangkan, Long Zaitian masih sangat mencela. Tidak ada alasan selain bahwa token naga suci adalah artefak surgawi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada artefak ilahi biasa. Artefak semi belaka bahkan tidak cocok untuk dibandingkan dengan token naga suci. Bagaimana mungkin itu bisa menahan bencana besar langit dan bumi yang begitu mengerikan? Tapi ekspresi Ao Duo sedikit tenggelam dan berkata, "Aku terus merasa bahwa artefak semi-ilahi ini agak tidak biasa. Meskipun kekuatannya lumayan, itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan token naga suci. Itu juga tidak berguna, tidak peduli betapa hebatnya itu," kata Long Zaitian mencemooh. Ao Duo tidak membantah. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak mungkin untuk memblokir kesengsaraan surgawi 5 elemen besar, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh pagoda-pagoda surga luas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Setelah itu, ledakan besar datang dari langit. Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia berkata, "Tidak bagus." Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya semula berdiri. Detik berikutnya, Grand Array 7 konstelasi tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang, ingin menghentikan getaran besar ini.
Meskipun Ao Duo meningkatkan kekuatan Grand Arai, seniman bela diri yang sedikit lebih lemah dari klan naga masih terkena getaran yang mengerikan ini sampai mereka memuntahkan darah segar. Sosok Ao Duo muncul di samping Long Zaitian sekali lagi dan segera memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia mendukung Ao Duo sambil berkata, "Patriark, kamu terluka." Ao Duo melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, hanya sedikit luka ringan. Kekuatan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar ini terlalu menakutkan. Jika saya tidak memperkuat kekuatan Grand Arai, mungkin ada beberapa anggota klan yang akan mati di bawah getaran ini." Ekspresi Long Zaitian sangat jelek dan sudah mengutuk Ye Yuan tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Orang ini benar-benar melampaui kesengsaraan di klan naga. Bukankah ini sengaja mencelakai orang? Ji Qingyun bajingan itu seharusnya sudah benar-benar mati kan? Jika dia tidak mati, saya benar-benar ingin menambah 2 tamparan keras, Long Zaitian berkata dengan penuh kebencian. Ao Duo berkata, kesengsaraan surgawi dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Getaran akan segera menghilang. Cepat dan perintahkan orang-orang untuk pergi mencari token naga suci. Ya, Patriark, Long Zaitian menyuarakan persetujuannya. Saat ini, cahaya di langit belum hilang. Orang-orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di langit. Tapi ada satu hal, di bawah kesengsaraan surgawi yang mengerikan, Ye Yuan pasti sudah menjadi pasta daging. Dan kelima gumpalan awan kesusahan yang menakutkan itu saat ini sedang perlahan-lahan menghilang. Tekanan menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Baru saat itulah anggota klan naga menghela nafas panjang lega. Mengalami kesengsaraan surgawi 5 elemen besar dalam jarak sedekat itu, mereka benar-benar sudah muak. Hal semacam ini, tidak apa-apa untuk melihatnya, dipengaruhi oleh kesengsaraan surgawi, hal semacam ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena Patriark, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di klan naga hari ini. Segera, awan kesengsaraan tersebar dan menghilang. Sementara cahaya kemasan yang dilepaskan oleh pagoda surga luas juga berangsur-angsur menghilang dan memudar. Saat cahaya benar-benar hilang, semua anggota klan naga melirik ke arah langit dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mata mereka menjadi piring lebar. Ini tidak nyatakan, kami mengaktifkan Grand Arai, dan masih banyak orang yang terluka. Dia sebenarnya baik-baik saja. Setelah keterkejutan itu, semua ahli klan naga mendesah kagum. Ketika semuanya menghilang, siluet tinggi dan lurus berdiri di udara. Meski seluruh tubuhnya dipenuhi luka, momentumnya yang mengesankan masih mengejutkan. Kesengsaraan surgawi 5 elemen besar sebenarnya dilalui oleh Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Patriark? Ini, aku tidak salah lihat kan? Long Zaitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum memilah kata-katanya. Ao Duo juga tampak heran dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak salah lihat. Dia benar-benar berhasil, sepertinya artefak itu benar-benar memiliki aspek yang aneh. Long Zaitian berkata dengan kaget, kesengsaraan surgawi 5 elemen besar yang bahkan token naga suci tidak dapat memblokir, tapi dapat ditahan oleh artefak semi-ilahi. Ao Duo tidak membalas Long Zaitian, karena dia juga tidak tahu. Tapi dia bisa memastikan bahwa setelah cahaya tak terbatas itu, sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi. Pada saat ini, Ki Kaisar di tubuh Ye Yuan melonjak. Melewati penempaan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar, Kaisar Qi-nya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Baru saja, dia menuangkan Kaisar Qi ke prasasti surga luas. Prasasti surga luas sebenarnya langsung terbang menjauh dari pagoda surga luas dan bertabrakan bersama dengan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar. Tapi semua ini disembunyikan oleh cahaya pagoda surga luas. Serangan ini, prasasti surga luas memiliki kemenangan yang sempurna. Memperoleh prasasti surga luas begitu lama, Ye Yuan benar-benar merasakan kekuatan prasasti surga luas untuk pertama kalinya. Dan saat ini, antara Ye Yuan dan prasasti surga luas, jejak koneksi yang samar-samar terlihat juga terbentuk. Hanya saja ada banyak orang yang menatap Ye Yuan saat ini, dia juga tidak bisa menyelidikinya secara mendalam. Ji Qingyun, kamu benar-benar berani melampaui kesengsaraan besar di wilayah totem klan nagaku. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya? Suara Ao Duo seperti bel besar, langsung menyebar keluar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia baru saja akan berbicara ketika sosok Long Teng tiba-tiba muncul dan menghardiknya, anak kecil yang tidak sopan, untuk apa kamu berteriak-teriak? Saat Ye Yuan mendengar, dia sangat senang. Long Teng tetap tidak aktif selama ini setelah kembali ke klan. Saat ini, sepertinya dia akhirnya akan mengaktifkan mode avatar. Di tempat lain,
Roh artefak seperti Long Teng benar-benar tidak punya banyak modal untuk menjadi sombong, tapi di klan naga, Long Teng bisa dibilang eksistensi yang tak terkalahkan. Berkelana selama 50.000 tahun, penelitian Long Teng tentang metode kultivasi ras naga dan teknik bela diri hampir mencapai puncak kesempurnaan. Tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri ras naga, kekuatan yang bisa mereka keluarkan di depannya juga kurang dari 10%. Tapi saat kata-kata Long Teng diucapkan, seluruh klan naga menjadi gempar. Dari mana orang ini muncul, untuk benar-benar berani menyebut patriark sebagai anak kecil? Apakah dia ingin membuang nyawanya? Orang ini memkamuk rendah patriark naga biruku, kejahatannya pantas mendapatkan 10.000 kematian. Ji Qingyun itu hampir membawa malapetaka besar ke klanku. Sekarang, dia membawa orang yang aneh untuk menghina patriark, benar-benar lelah hidup. Ekspresi Ao Duo juga hitam seperti dasar pot. Dia telah memimpin klan naga selama beberapa ribu tahun. Kapan dia dipkamuk rendah seperti ini dan dimarahi oleh orang lain sebelumnya? Anak kecil, sebenarnya masih ada seseorang yang berani memanggilnya seperti itu di dunia ini. Awalnya, Ye Yuan hampir membawa bencana besar ke klan naga. Ao Duo sudah sangat frustrasi. Pada saat ini, seorang pria yang berpura-pura misterius tiba-tiba muncul. Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Bertindak sembrono dan membabi buta, ekspresi Ao Duo menjadi dingin, dan teknik bela diri ras naga yang sangat kuat ditembakkan ke arah Long Teng. Langkah ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Serangan dari pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, tidak peduli seberapa biasa, juga bukan yang bisa dilawan oleh kebanyakan orang. Namun, Long Teng meniru persis dan menyerang balik begitu saja dengan gerakan yang sama persis. Tidak ada suara tabrakan yang mengguncang bumi juga, serangan Ao Duo dipadamkan seperti itu. Melihat pemkamugan ini, mata semua orang mengerut. Melihat pemkamugan ini dengan tak percaya. Ao Duo jelas bukan eksistensi yang tak terkalahkan, tapi di seluruh alam ilahi, seseorang yang mampu membasmi serangannya begitu saja belum muncul. Bahkan 10 Raja Agung Ilahi juga tidak dapat mencapai ini. Semua anggota klan-klan naga melihat siluet hitam di langit itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Kepala keluarga orang ini adalah ahli misterius yang saya sebutkan sebelumnya. Tidak kusangka bahkan patriark tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Ao Jiambo berlari entah dari mana. Mendengar kata-kata ini, Ao Duo juga tak henti-hentinya terkejut. Menghubungkannya dengan kata-kata yang dikatakan Long Teng sebelumnya, mungkinkah orang ini senior dari klan naga? Tapi dia tidak bisa memikirkan kekuatan senior klan naga mana yang begitu kuat. Tinju naga penguasa ilahi ini masih lumayan, jauh lebih kuat dari bocah di sampingmu itu. Hanya saja, masih belum sempurna. Suara Long Teng terdengar sekali lagi dengan arogan, menarik gelombang pekamugan ke samping. Orang ini sangat arogan, untuk benar-benar mulai menguliahi patriark dari klan Azure Dragon. Namun, dia sepertinya benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Yang mana dari senior klan nagaku, yang mulia ini, karena Anda kembali ke klan, mengapa tidak menunjukkan wajah asli Anda kepada kami? Dengan ini, Ao Duo juga menjadi tenang dan tahu bahwa dia agak gegabah. Oleh karena itu, nada bicaranya juga menjadi sedikit lebih ramah. Long Teng berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin memberitahumu, lebih baik biarkan senior keluargamu berbicara denganmu, kalian semua yang bermarga Ao, tidak ada yang baik." Wajah tua Ao Duo yang baru saja reda langsung tenggelam lagi. Tapi saat itu, sosok lain muncul di depan semua orang. "Tetua Teng, kata-katamu juga agak terlalu menyakitkan kan? Setidaknya aku, Ao Qian, selalu berdiri di sisimu." Ao Qian berkata dengan wajah pahit. Insiden yang terjadi di klan saat itu, kalian semua bajingan kecil, itu masih belum selesai. Kalau tidak, di sisi siapa kamu berdiri masih sulit dikatakan, Long Teng berkata dengan mendengus dingin. Ao Qian dikalahkan dan berkata tanpa daya, "Tetua Teng, masalah ini telah berlalu selama bertahun-tahun, mungkinkah dirimu yang sudah tua masih tidak bisa membiarkan berlalu?" "Hehe, membiarkan berlalu." Long Teng tertawa dingin, tetapi menutup mulutnya dan tidak berbicara. Saat ini, ekspresi Ao Duo menjadi jelek, mulutnya terus bergumam, Ao Qian, nama ini sangat familiar." Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok Ao Qian dengan tak percaya saat dia berkata dengan heran, apakah kamu yang dikenal sebagai tetua kepala terkuat klan naga 40.000 tahun yang lalu, Ao Qian?" Ao Qian agak terkejut dan berkata, "Hehe, tidak kusangka sudah bertahun-tahun berlalu, ternyata masih ada orang yang mengingatku, orang tua ini. Kamu juga bermarga Ao, sepertinya dari segi senioritas, kamu harus memanggilku kakek buyutmu."
Mendengar Aoqian mengakuinya secara pribadi, keterkejutan Ao Duo tidak bisa lebih besar lagi. Aoqian adalah sosok legendaris dari 40.000 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di klan? Patriark, orang ini, melihat ekspresi Ao Duo, Long Zhaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ao Duo menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan keterkejutan di dalam hatinya sebelum berkata perlahan, dalam 100.000 tahun ini, klan Nagaku memiliki dua zaman yang berkembang pesat. Usia subur pertama adalah 50.000 tahun yang lalu. Di era itu, 7 pembangkit tenaga alam mistik kekosongan muncul bersamaan. Usia subur kedua adalah 40.000 tahun yang lalu. 5 pembangkit tenaga alam mistik kekosongan muncul di era itu pada saat yang bersamaan, dan Aoqian adalah yang terkuat di era 40.000 tahun yang lalu itu, dan juga tetua generasi itu. Saat kata-kata Ao Duo keluar, wajah Ao Jiambo dan Long Zhaitian berubah. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana sosok dari 40.000 tahun yang lalu mungkin muncul di depan mata mereka. Meskipun masa hidup ras naga jauh lebih lama dibandingkan dengan ras manusia, paling lama juga hanya sekitar 20.000 tahun. Lalu apa yang terjadi makhluk apakah kepala sesepuh legendaris di depan mata mereka? Bukankah itu berarti, dibandingkan dengan patriark saat itu, dia bahkan lebih, kata Long Zhaitian dengan takjub. Ao Duo mengangguk dan berkata, jika dia benar-benar leluhur tua Aoqian, kecuali, leluhur tua Aoqian adalah sosok dari 40.000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai sekarang? Aoqian tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya lelaki tua ini masih memiliki nama besar, hanya saja, apa artinya 40.000 tahun? Kalian semua tahu bahwa orang terkuat 40.000 tahun yang lalu adalah orang tua ini. Lalu apakah kalian tahu siapa orang terkuat di era 50.000 tahun yang lalu itu? Ao Duo bukanlah orang bodoh, dia hampir langsung bereaksi terhadap siapa yang dibicarakan Aoqian, dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Maksudmu? Dia, mustahil, sama sekali tidak mungkin. Ekspresi Ao Duo sangat berubah, sikap seorang patriark hilang pada saat ini. Kedua orang ini sama-sama sosok yang sudah lama tenggelam dalam sejarah waktu. Tapi sekarang, mereka muncul di hadapan hidup-hidup. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Meskipun dia tidak mau mempercayainya dari lubuk hatinya, selain orang itu, siapa lagi yang bisa mengembangkan teknik bela diri ras naga hingga kesempurnaan seperti itu? Hanya gerakan yang diperlihatkan orang berjubah hitam tadi, itu tidak hanya membutuhkan bakat yang tak terkalahkan, bahkan membutuhkan akumulasi waktu. Dengan ini, orang berjubah hitam itu sangat mungkin menjadi orang terkuat 50.000 tahun yang lalu, Long Teng. Patriark, siapa orang berjubah hitam itu? Apakah dia benar-benar tangguh? Ao Jiambo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rahasia semacam ini, hanya Ao Duo, patriark ini yang tahu. Mereka semua, orang-orang ini, bahkan kepala tetua Long Zhaitian, juga tidak sadar. Melihat ekspresi Ao Duo, Aoqian berkata dengan senyum tipis, sebenarnya, kamu sudah percaya pada hati, kan, dalam 50.000 tahun ini, untuk bisa mengolah semua teknik bela diri ras naga hingga batasnya, selain Tuan Long Teng, siapa lagi yang bisa ada? Long Teng, leluhur tua Long Teng yang dikenal sebagai jenius nomor klan naga dalam 100.000 tahun ini, bukankah dia pengkhianat klan naga? Long Zhaitian merasa bahwa nama ini awalnya sangat akrab, tetapi tiba-tiba menyadari dan memikirkan nama Long Teng. Pengkhianat? Ao Xinghan benar-benar sialan tidak tahu malu, lupakan saja, kau anggap saja orang tua ini sebagai pengkhianat. Tapi gelar jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun ini, lelaki tua ini tidak pantas mendapatkannya, Long Teng berkata dengan dingin. Setelah bertahun-tahun, Long Teng sudah lama melupakannya. Ao Xinghan sudah mati entah berapa tahun, patriark klan naga juga telah berganti beberapa kali. Dia tidak bisa membangkitkan semangatnya untuk berdebat dengan junior ini. Penatua Teng, selain Anda, siapa lagi yang layak mencamuk gelar ini? Aoqian bahkan berpikir bahwa Long Teng rendah hati. Tapi Long Teng berkata sambil tersenyum, sebelum bertemu Ye Yuan, lelaki tua ini benar-benar layak mencamuk gelar ini. Tapi sekarang, gelar ini secara alami harus kembali ke tuanmu. Kata-kata Long Teng mengejutkan semua orang, termasuk Aoqian. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan dengan heran. Gelar Long Teng sebagai jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun yang mampu beredar hingga hari ini, sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakatnya. Tapi dia benar-benar menyerahkan gelar ini kepada Ye Yuan dengan sukarela. Tapi, Ye Yuan hanyalah manusia biasa, Tuan Long Teng. Ye Yuan dia hanya manusia biasa, kata Ao Jiambo. Long Teng berkata dengan jijik,
Jadi bagaimana jika dia manusia? Ye Yuan bukan hanya jenius nomor 1 dalam 100.000 tahun, mengatakan bahwa dia jenius nomor 1 klan naga dalam sejuta tahun juga sama sekali tidak berlebihan. Semua orang bingung dan tiba-tiba merasa bahwa Long Teng benar-benar gila, sama sekali tidak masuk akal. Tetua Teng, bukankah itu terlalu berlebihan? Meskipun Ye Yuan adalah tuanku, untuk mengatakan bahwa dia jenius nomor klan naga dalam sejuta tahun, itu terlalu dibesar-besarkan kan? Ao Qian juga tidak bisa terus mendengarkan. Meskipun Ao Qian dan Long Zaitian dan yang lainnya tidak membantah karena nama besar Long Teng, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Meskipun Ao Qian melayani Ye Yuan sebagai tuan, dia tidak bisa menghilangkan pikirannya sendiri. Dia mengakui bahwa Ye Yuan sangat tangguh. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor 1 klan naga dalam sejuta tahun, ini terlalu konyol. Gelar seperti itu bukanlah yang bisa ditanggung siapapun. Lelaki tua ini adalah seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Mengapa saya harus membual mulut saya di depan kalian semua? Para junior ini, apakah kalian semua berpikir bahwa token naga suci akan mengakui seorang master seperti kalian yang bodoh? Apakah kalian semua berpikir bahwa masalah benar-benar terjadi dengan batu jiwa darah klan macan putih? Kata-kata Long Teng tidak memperdulikan perasaan orang lain sedikit pun dan penuh ejekan. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak merasakan kehebatan Ye Yuan? Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya dari lubuk hati mereka. Tapi Ji Qingyun, dia adalah manusia. Koneksi apa yang dia miliki dengan klan naga biru saya? Ao Duo akhirnya tidak bisa menahan bantahan. Dia merasa bahwa Long Teng sedang mengembalikan nama baik Ji Qingyun. Long Teng diusir dari klan naga saat itu dengan reputasi sebagai pengkhianat. 50.000 tahun telah berlalu. Dia membawa Ji Qingyun untuk kembali. Tujuannya sudah jelas. Apa yang merugikan adalah bahwa Ji Qingyun benar-benar memiliki token naga suci miliknya. Menurut ajaran leluhur, pemilik token naga suci adalah penguasa klan naga. Lalu dia, patriark ini akan dianggap apa? Ye Yuan menggenggam token naga suci dan membawa Long Teng dan Ao Qian, dua senior kembali ke klan. Dengan senioritasnya membuat orang takut sampai mati. Satu-satunya alasannya sekarang adalah Ji Qingyun adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi patriark klan naga? Long Teng berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ketika token naga suci mengakui Ye Yuan sebagai tuan, aku sama terkejutnya denganmu. Sampai dia memasuki tanah roh leluhur klan harimau putih dan melihat roh leluhur suci harimau putih. Apakah lelaki tua ini tahu mengapa token naga suci akan memilihnya? Karena dia dari jiwa naga atavisme. Jiwa naga atavisme, saat ketiga kata ini keluar, kepala beberapa orang lainnya bergemuruh, hampir meledak. Jiwa naga atavisme, itu adalah keberadaan legendaris yang mampu mencapai ketinggian naga leluhur. Bagaimana mungkin manusia memiliki jiwa naga atavisme? Tetua Teng, ini tidak bisa dijadikan lelucon. Ao Qian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya. Long Teng berkata dengan dingin, lelucon, saya hanya bertemu Ye Yuan selama belasan tahun. Jika bukan karena jiwa naga atavisme, bagaimana gelombang naganya bisa dilatih ke peringkat roh tahap akhir? Jika dia bukan dari jiwa naga atavisme, atas dasar apa token naga suci akan mengakui dia sebagai tuannya? Pikiran keempat orang itu jatuh ke dalam keadaan beku dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Berita yang dibawa Long Teng memberi mereka dampak psikologis yang sangat besar. Jiwa naga atavisme adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada tubuh harimau putih sempurna. Itu hanya ada di legenda. Selama sejuta tahun, tidak pernah terdengar bahwa ada orang di klan naga yang memiliki jiwa naga atavisme. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada cara untuk mengidentifikasinya juga. Tapi mendengar Long Teng berkata demikian, sepertinya selain jiwa naga atavisme, tidak ada penjelasan lain sama sekali. Jika kamu tidak percaya, sangat mudah untuk memverifikasi kata-kataku. Selama kamu membiarkan Ye Yuan memasuki tanah roh leluhur klan naga, hasilnya akan jelas, kata Long Teng dengan dingin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a